kesolehan sosial dan sisi-sisi terbaik kemanusiaan, terutama yang berlandaskan solusi Islam atau Islamic solution, ternyata keluar juga. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Ahmad Alam dan teman-teman dari Sahabat Subuh, SSpreneur, untuk bincang-bincang Islamic Solution. Dan hari ini saya pakai bajunya Bank Infak ini, bersama dengan CEO Bank Infak, Chief Executive Officer ini milenial yang cukup fenomenal, Bung Reza Arta. Nanti akan berbagi secara khusus. Tentunya semua juga yang hadir di sini, Pak Ustadz Henry Tanjung, apa kabar Pak Ustadz? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang. Ya, dan semua. Salam dari Ustaz Sambo. Oi. Saya tetangga sama beliau. Takbir. Saya tetangga sama beliau. Iya, ada juga Setiap kawan lama. sholat berjamaah bareng-bareng terus. Ya. Tangan sama Ustadz Sambo. Guru kami juga kebetulan guru keluarga itu. Kita sering dapat tausiah dari beliau. Juga ada kawan-kawan lama ini ketemu di sini, Pak Imam Nur Aziz. Udah lama banget nggak ketemu. Senang dipertemukan di sesi webinar ini. Saya sebetulnya ingin banyak menyimak justru di acara Islamic Solution. Tapi kalau boleh berbagi pada kesempatan ini bahwa memang di tengah pandemi Islam itu hadir dengan solusi-solusi. Salah satu solusi yang kita bisa hadirkan di tengah pandemi adalah apa yang saya sebut sebagai survive through ecosystem. Bahwa kita bertahan di tengah pandemi ini khususnya di bidang ekonomi dan di bidang sosial, juga kesehatan karena kita punya ekosistem yang kuat, yaitu jejaring dan budaya silaturahim. Ternyata dengan bersilaturahim, Allah janjikan akan mendapatkan rezeki itu terjadi betul di tengah pandemi. Buktinya kalau lihat WhatsApp grup istri saya itu di majelis taklim itu mereka saling jualan satu sama lain dan ikut membantu ekonomi keluarganya. Itu adalah budaya yang menurut saya menjadi satu solusi ekonomi berbasis kebutuhan, mau itu produknya makanan, masker, face shield dan lain sebagainya. Terbukti silaturahim yang diutamakan di Islam itu memberikan solusi baik dari segi kesehatan maupun juga dari segi ekonominya. Kita harus berjarak sosial demi keselamatan bersama, tapi ternyata kita juga memiliki satu kemampuan untuk beradaptasi terhadap realita baru ya. Kita yang sangat sayang dengan sesepuh dan orang tua kita nggak bisa cium tangan lagi, tidak bisa terlalu berlama-lama karena orang tua saya usianya sudah 80 tahun ke atas, jadi saya harus membatasi untuk bertemu karena kita nggak tahu apakah kita carrier atau kita OTG, dan demi keselamatan mereka kita nggak tidak bertemu dengan mereka lebih sering lagi. Tapi ternyata ada juga solusinya. Solusinya tentunya kita dengan virtual, adaptasi, akselerasi digitalisasi, dan yang terdampak COVID-19 ini bukan hanya golongan tertentu, tapi seluruh golongan manusia, seluruh umat manusia. 213 negara, 22 juta yang sudah terdampak krisis COVID-19 ini, di mana juga kita lihat bahwa lebih dari 800.000 yang sudah meninggal. Nah ini tidak hanya kaya, miskin, semua terdampak kesejahteraannya, yang kaya berkurang, apalagi yang ada di strata ekonomi terbawah, dan semua harus berjibaku dalam kesehariannya untuk bisa bertahan di tengah pandemi. Nah disinilah Islam memiliki juga solusi. Solusi yang kedua adalah kesolehan sosial. Semakin relevan. Momentum berinfak ini paling tepat dilakukan sekarang. Karena kita tetap bisa beribadah bersama lewat berinfak. Nah, beberapa kesempatan yang lalu
kira-kira 1 tahun yang lebih yang lalu, Bank Infak ini didirikan, merupakan satu pemikiran untuk satu terobosan inovatif yang beberapa teman-teman milenial ingin menghadirkan solusi konkret untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Karena dengan memberikan akses pendanaan, kita harapkan usaha ultra mikro dan mikro bisa mengembangkan usahanya. Dan ini berbasis komunitas di perumahan-perumahan, masjid-masjid, kelompok masyarakat, arisan, majelis taklim, reuni, sekolah, perusahaan, dan lain sebagainya. Sekarang pemerintah menyiapkan dana triliunan untuk menangani COVID-19. Namun tentu masyarakat yang paling tahu siapa yang paling membutuhkan dana tersebut di lingkungannya. Jadi menariknya waktu saya di Pemprov DKI, tingkat akurasi dari data yang dimiliki oleh Bazis, sekarang Basnas DKI ya, dan pemerintah provinsi itu tingkat akurasinya 85%-an. Nah ternyata dengan kekuatan majelis dan majelis taklim dan komunitas, kita bisa lebih mendata siapa saja saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan langsung tunai, bantuan non tunai, sembako dan lain sebagainya. Jadi inilah kesolehan sosial dan sisi-sisi terbaik kemanusiaan, terutama yang berlandaskan solusi Islam atau Islamic solution, ternyata keluar juga bahwa akurasi dari data warga akan mampu untuk memastikan bahwa tetangga, kerabat yang mana yang membutuhkan bantuan. Sehingga sahabat-sahabat kita yang kesulitan bisa kita tolong-menolong. Dan ini yang sebetulnya kita ingin lakukan melalui terobosan Bank Infak. Nah istilah bank dan infak ini biasanya nggak nyambung nih. Bank ini cenderung institusi yang ya istilahnya prestisius, ber-AC, berdasi, pakai jas. Bank ini cenderung elit. Sementara infak ini selalu konotasinya adalah ya kotak amal, uang yang lecek dan lain sebagainya. Padahal kita memandang dua hal ini sebetulnya harusnya dalam satu dunia yang sama, bukan dalam dunia yang berbeda. Bank yang dianggap institusional juga highly regulated, kaku dan bahkan terkesan ribawi. Infak dianggap hanya di masjid saja. Ini urusan receh, sisa kembalian biasanya. Nah hari ini dua kata ini kita sandingkan dan kita harapkan akan lahirlah suatu terobosan baru dan solusi ekonomi. Saya beberapa kali hadir pada peresmian Bank Infak, sekarang ada 53 cabang, dan di situ banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat, terutama sekarang dengan semakin maraknya pinjaman online yang abal-abal, sehingga banyak membebani masyarakat yang sekarang pendapatannya turun, penghasilannya drastis berkurang, kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan, beban biaya hidupnya semakin meningkat. Harga-harga biaya hidup termasuk listrik membebani mereka. Nah inilah bagian daripada kita untuk menghadirkan solusi melalui Bank Infak. Bukan hanya menolong tapi memberdayakan. Dan dapat juga menyelamatkan jiwa manusia karena kita bicara ekonomi, bagaimana juga menggerakkan usaha masker, usaha hand sanitizers. Dan inilah solusi Islam tentang infak dan amal soleh. Menurut saya jauh sekali sudah established way before the time. Jadi sangat relevan dengan konteks kekinian. Kalau kita lihat di Al-Quran surah Al-An'am tertulis setiap kebaikan akan berbuah 10 kali lipat hasil. Di Al-Baqarah ayat 261 bahwa infak itu 700 kali lipat. Dan juga di surat 3 ayat 134 bahwa mereka yang menafkahkan hartanya di waktu yang lapang atau dalam kesempitan ini adalah yang diutamakan. Bahwa mereka lah yang bertakwa dan selalu berinfak dalam kondisi apapun. Dan dalam infak dalam keadaan sempit ini ternyata juga sangat membantu rekan-rekan kita sama manusia. Itu saja sebetulnya yang menurut saya sangat relevan bahwa ternyata Islam menghadirkan solusi-solusi yang kalau kita lihat
sangat kekinian gitu. Mencuci tangan misalnya, kita sudah punya satu kebiasaan selalu menjaga wudhu, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak itu juga konsepnya sangat Islami sekali. Kita menghindari kerumunan kalau dalam keadaan sakit, maupun juga memakai masker merupakan satu hal yang dianjurkan oleh pemerintah dan menurut saya juga sudah menjadi solusi yang sangat mendasar. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Alam sudah memberikan kesempatan kita sharing di sini. Mudah-mudahan Islamic Solution will be the eventual solutions kita keluar dari pandemi COVID-19 ini. Dan saya yakin tadi juga bahwa disampaikan di balik satu pintu yang tertutup akan terbuka pintu-pintu lain, termasuk pintu-pintu rezeki buat kita mengatasi situasi ekonomi yang semakin berat dirasakan hari-hari ini. Sukses untuk kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.